Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih, tiada tercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Saudara terkasih, Bunda Maria juga mendapat gelar Theotokos, Maria Bunda Allah. Nah, gelar Maria Bunda Allah dari gereja kepada Maria Ibu Yesus sama sekali bukan untuk menyembah Maria. Karena yang pantas disembah hanyalah Allah Tritunggal yang Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen yang aneh dewasa ini. Bahkan yang gemar mengaku-ngaku penuh Roh Kudus. Mereka menolak gelar Maria Bunda Allah. Padahal justru ketika penuh Roh Kudus, Elizabeth sanggup menyebut Maria sebagai Bunda Tuhannya. Banyak umat saat ini menentang Roh Kudus ketika mereka menolak Maria Bunda Allah. Dan sesungguhnya mereka tidak tuntas memahami Yesus Kristus. Pada saat mereka menolak Maria Bunda Allah, maka Yesus Kristus yang dilahirkan Maria itu adalah sekedar manusia. Tapi kalau orang Kristen juga mengakui Yesus adalah Allah, maka pertanyaannya adalah kapankah anak yang dilahirkan Maria tersebut Allah? Apakah ketika ia berumur 1 hari, 1 tahun, ataukah 30 tahun? Tentu apapun jawabannya, dia bukanlah Allah. Sebab Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Sebab itu, saudara-saudara terkasih, gelar Maria Bunda Allah sangat penting. Sebab gelar itu tidak berhenti ditujukan kepada Maria, melainkan pada akhirnya diarahkan kepada sang anak yang dilahirkan Maria itu sendiri. Artinya, gelar itu mempertegas bahwa yang dilahirkan Maria bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah juga Allah sendiri. Dengan kata lain, gelar itu mempertegas keilahian Yesus Kristus. Saudara terkasih, Bunda Maria juga disebut Bunda Rahmat Ilahi. Maria adalah Bunda Rahmat Ilahi sebab Tuhan melimpahkan ke atas Maria kepenuhan rahmat-Nya. Bahkan sebelum kelahiran Maria. Setelah menetapkan Maria menjadi Bunda Putranya, Allah memperlengkapi Maria dengan hak-hak istimewa sehubungan dengan martabat itu. Jika Yohanes Pembaptis dikuduskan sebelum kelahirannya, betapa terlebih lagi Maria harus dikuduskan dan dipenuhi dengan rahmat sebelum kelahirannya. Sebab Maria ditentukan untuk menjadi bukan hanya bentara Yesus, melainkan bundanya. Karena persatuan Maria yang akrab mesra dengan Yesus sebagai bundanya, dan karena kasih sayangnya kepada Maria, ukuran kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada Maria pada tahap paling awal hidupnya jauh lebih besar dari yang Allah anugerahkan kepada para malaikat dan para kudus yang hanyalah hamba-hambanya. Demi memperolehkan kepenuhan rahmat ini bagi Maria, Yesus mencurahkan darahnya yang maha suci. Maria terus-menerus bertambah dalam rahmat sepanjang masa hidupnya di dunia. Bunda Maria melakukannya dalam tingkatan yang jauh melampaui segenap para kudus Allah, tanpa cemar noda dosa asal, dan dengan demikian bebas dari segala kecenderungan jahat. Bunda Maria
tak mendapati halangan dalam melangkah maju di jalan kekudusan. Santa Maria, Bunda Penolong Abadi. Para Bapak Konsili Vatikan II menegaskan sesudah diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya, peran Maria sebagai Bunda terus berlangsung. Ia tidak pernah meninggalkan peran yang membawa keselamatan. Dengan aneka perantaraannya, ia terus-menerus memperbolehkan bagi kita karunia-karunia yang mengantar kepada keselamatan kekal. Dengan cinta kasih keibuannya, ia memperhatikan saudara-saudara putranya yang masih dalam pesiarahan dan menghadapi bahaya-bahaya serta kesukaran-kesukaran sampai mereka mencapai tanah air yang penuh kebahagiaan. Kata para Bapak Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Dogmatis tentang Gereja nomor 26. Saudara terkasih, peran atau pertolongan Maria tidak pernah berhenti sampai hari ini. Sebab itu, ia disebut Bunda Penolong Abadi. Gelar ini mengatakan kita akan tradisi yang menyebutkan bahwa ada sebuah lukisan Bunda Penolong Abadi yang dibawa dari Pulau Kreta, Eropa Timur ke Roma pada akhir abad ke-15. Pada tahun 1866, lukisan tersebut ditempatkan secara resmi di Gereja Santo Alfonsus, gereja milik Kongregasi Redemptoris di Roma. Paus Pius berpesan kepada para imam Redemptoris, perkenankanlah Bunda Penolong Abadi ke seluruh dunia. Banyak umat beriman yang berdoa kepadanya dalam kesesakan, mengagumi dan meminta pertolongannya. Saudara terkasih, Bunda yang patut dicintai juga adalah salah satu gelar dari Bunda Maria. Roh Kudus mencurahkan segenap kasih-Nya kepada Bunda Maria, sebab Maria adalah karya agung kuasa-Nya. Demi kasih kepada Bunda Maria, Allah mengadakan mujizat pada saat perkandungannya yang membebaskan Maria dari cemar dosa asal dan menghembuskan ke dalam jiwa Maria kepenuhan rahmat sejak dari saat awal keberadaan Maria. Allah menerangi para nabi mengenai Maria jauh berabad-abad sebelum kelahiran Maria dan mengutus mereka memaklumkan kepada bangsa-bangsa di bumi kebahagiaan yang akan dianugerahkan kepada dunia melalui Bunda Maria. Sesudah kelahiran Maria, Allah memelihara Maria dengan saksama demi menghindarkan Maria bahkan dari dosa yang paling rimeh sekalipun. Allah mengadakan perbuatan-perbuatan besar untuk Maria dengan menaunginya dengan kuasa kealahannya dan menyelenggarakan dalam rahim Bunda Maria yang perawan inkarnasi Putra Allah. Tak satu makhluk pun di surga maupun di bumi pernah dilimpahi kasih begitu dahsyat oleh Tritunggal Maha Kudus. Bunda yang patut dicintai, Allah begitu mengasihi Bunda sebab Bunda mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Saudara, Hawa baru adalah juga gelar yang diberikan kepada Bunda Maria. Santo Justinus mengatakan bahwa dengan merenungkan peranan Kristus sebagai Adam baru, maka Maria dipandang sebagai Hawa baru yang ikut membawa keselamatan karena taat pada kehendak Allah. Hawa ditipu oleh ucapan malaikat yang jahat sehingga ia tidak taat kepada perintah Allah dan karenanya membawa kematian. Sementara itu, Ibu Maria, perawan yang setia, memperhatikan perkataan malaikat dengan baik
dan karenanya melahirkan sumber kehidupan bagi dunia dengan persetujuannya. Maka Maria digelari Hawa baru. Pada zaman Santo Hieronymus dirumuskan kematian melalui Hawa dan kehidupan melalui Bunda Maria. Rumah kencana atau Domus Aurea adalah juga gelar yang diberikan kepada Bunda Maria. Bagian dalam bait Allah dilapisi emas. Di bagian itu Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Maria disamakan dengan bagian dalam bait Allah itu, karena Maria mengandung Yesus, Allah manusia yang akan hadir dan berkarya di dunia. Ratu